Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju bernuansa merah. Kali ini adalah baju batik karena ini berita nasional yang hot. Ya, berita nasional yang hot. Bener-bener hot ini. Apa itu? Nah, katanya, astaga, oh my God. Ada 500 miliar rupiah di rekening Rafael Aluntri Sambodo. Dan diblokir oleh PPATK. Astaga, ternyata Gayus Tambunan yang sebelumnya saya pikir lebih hebat dari Rafael Aluntri Sambodo. Ya, saya pikir awalnya Gayus lebih hebat karena kan Rafael ini di laporan kekayaannya mengklaim cuma punya 56 miliar. Kalau Gayus kan ketahuan 100 miliar lebih. Berarti kan saya pikir Gayus lebih pintar gitu ya, lebih canggih. Ternyata Rafael ini ada 500 M. Oh my God. Nah, kita lihat sini berita CNBC. PPATK blokir 500 miliar rupiah di rekening Rafael Aluntri Sambodo. Ini berita kemarin ini ya. Masih hot kan? Oke. Nah, di sini katanya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan bahwa total uang yang tersimpan dalam puluhan rekening pejabat pajak Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Rafael Aluntri Sambodo, mencapai 500 miliar. Gile. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, rekening yang dikumpulkan PPATK tersebut saat ini sudah diblokir. Mantap. Adapun rekening yang diblokir ini terdiri dari rekening pribadi Rafael, istrinya, serta putranya Mario Dendi Satrio yang menganiaya David, ya. Dan perusahaan atau badan hukum yang berhubungan dengan Rafael ini, ya atau perusahaan-perusahaannya Rafael lah. Oke. Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit kredit lebih dari 500 miliar. Dan kemungkinan akan bertambah, kata Ivan, ya. Mantap ini, ya. Jadi menurut Ivan bahwa pemblokiran ini berhubungan dengan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael. Katanya indikasi ini diperkuat dengan transaksi di luar kewajaran. Iyalah kan gajinya cuma 80 juta. Jadi di luar kewajaran dong, sampai 500 M gila, gaji cuma 80 juta. Ya, tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan yang gajinya cuma 80 juta. Di sini katanya dia menggunakan nomini, nama orang lain untuk menutupi transaksinya gitu ya. Nah, kemudian PPATK kan juga mendapatkan informasi mengenai konsultan pajak yang dipakai oleh Rafael. Padahal Rafael orang pajak, dia pakai konsultan pajak untuk membuat laporan pajak. Keren dah ini. Oke, jadi katanya KPK telah mengantongi 2 nama ex-pejabat di Direktorat Jenderal Pejabat. Jadi ada 2 ex-pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat di dalam konsultan pajak. Jadi ini komplotan lah ya. Nah, di sini katanya Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan 2 orang mantan karyawan atau pejabat di Ditjen Pajak ini kini menjadi konsultan pajak itu. Konsultan pajaknya Rafael, ya. Dan itu diperoleh dari hasil kerjasama dari PPATK. Ketahuan deh tuh ada 2 bekas pejabat juga yang sudah pensiun atau apalah ya. Ya. Oke. Nah, tapi nama-namanya belum diungkapkan siapa itu konsultan pajak. Dan katanya sudah kabur ke luar negeri nih. Nggak tahu benar nggak ya. Kemudian Tempo juga memberitakan hal yang sama ya. Ada fakta baru, ada transaksi janggal senilai 500 miliar dan 40 rekening, nggak main-main, diblokir 40 rekening. Aduh, gatel nih mata. 40 rekening. Astaga. Nah, ini Rafael Aluntri Sambodo, ya kita sudah tahu lah dia tuh mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ya. Diketahui melakukan transaksi janggal senilai 500 miliar. Wih, sebanyak 40 rekening yang terafiliasi dengan rekening pribadinya dan keluarga, istri, anak dan seterusnya lah, ya. Kemudian
rekeningnya sudah diblokir, ya, dan itu sudah dikonfirmasi oleh PPATK, ya. Wah, ini luar biasa lah. Ya, katanya ada 40 rekening yang terafiliasi dengan Rafael dan keluarganya, ya. Dan dengan perusahaan yang berhubungan dengan mereka, ya. Nah, membenarkan bahwa uang yang ada di 40 rekening lah, maksudnya itu ada senilai 500 miliar, ya. Nah, PPATK juga sudah memblokir rekening seorang konsultan pajak yang berkaitan dengan kasus Rafael ini. Jadi Rafael ini ketika membuat laporan pajaknya gitu ya, menggunakan konsultan pajak juga, padahal dia orang pajak. Hebat deh, ya. Jadi di sini katanya nih ya, aduh gile, ini kata PPATK, mereka mensinyalir adanya peran profesional money laundering yang dilakukan oleh profesional money launderer. Jadi ada ahli gitu ya, yang profesional dalam mengatur pencucian uang, diputar sana putar sini supaya kelihatan bersih gitulah maksudnya ya, yang bekerja untuk Rafael Alun Trisambodo. Wih, ternyata dia pakai profesional money launderer, seorang profesional yang kerjanya mencuci uang. Wah, ada trik-triknya lah kira-kira gitu ya. Mantap ini ya. Mantap ya. Nah, sebelumnya katanya Ibu Sri Mulyani di sini juga merespon informasi soal dugaan investasi besar milik Rafael Alun Trisambodo yang diduga menanam saham di 6 perusahaan. Ya. Dan dugaan itu berasal dari laporan harta kekayaan Rafael Alun ini di LHKPN-nya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Oke. Nah, Ibu Sri Mulyani bilang dia belum dapat update ya, apakah sudah diperiksa, tetapi kata dia Inspektorat Jenderal dari Kementerian Keuangan sedang berjalan melakukan investigasi, tapi belum dicek lah sama Ibu Sri Mulyani sudah sampai mana. Jadi ya ini dia, bahwa di sini juga akan dicek apakah Rafael Alun ini sebelumnya ikut teks amnesti nggak? Ya nggak peduli dong kalau dia memang mau taat pajak, kalau ada pajak yang belum dilaporkan, dia juga harus melakukan atau ikut teks amnesti ya. Nah, di sini ya kita tahu lah ya, masalah ini bersumber gara-gara anaknya itu, Mario Dandi Satrio, yang menganiaya seorang anak berusia 17 tahun yang namanya David ya. Wah, sekarang ini Mario ya sudah mendekam di tahanan Polda Metro Jaya ya. Nah, gara-gara itu berkembanglah ya, bapaknya kena. Kenapa? Karena Mario ini sering flexing, pamer-pamer, Rubicon lah, Harley Davidson lah, gitu ya. Nah, di awalnya kan LHKPN-nya cuma 56 miliar ya. Nah, kemudian ada lagi juga katanya properti yang nilainya ditaksir 51 miliar ya. Ya di dalam itulah gitu ya. Waduh. Oke. Nah, ini yang menarik, berita di Kompas TV. Ini agak berbeda dengan dua berita tadi ya, yang ditayangkan oleh CNBC dan Tempo. Nah, di sini disebut bahwa nilai transaksi Rafael Alun yang dibekukan sedikitnya 500 miliar. Kan sama Pak, 500 miliar. Nah, ada bedanya. Bedanya begini. Nah, inilah makanya kita harus melihat berita dari beberapa sumber ya, supaya kelihatan benang merahnya. Di sini saya coba lihat dari yang terakhir ini, dari Kompas TV. Di sini katanya, betul PPATK mengungkapkan ada transaksi puluhan rekening, tadi sudah disebut ya 40-an ya, yang dibekukan mencapai lebih dari 500 miliar ya. Nah, dan kemungkinan bertambah. Tetapi, nah Kompas ini menurut saya lebih detail dan saya percaya ini lebih akurat lah ya. Tapi saya bukan berkata bahwa CNBC dan Tempo tadi kurang akurat, tetapi dalam menyajikan beritanya ini akurat banget. Kenapa? Kita lihat yang paling bawah ya. Adapun nilai 500 miliar itu, kata Ivan, Ketua PPATK ya,
bukanlah nilai dananya. Jadi jangan Anda pikir ada 40 rekening total nilainya 500 miliar lebih. Tetapi itu mutasi rekening sepanjang 2019 sampai 2023 selama 4 tahun. Jadi begini, ini ada rekening, ada 40 rekening. Ada uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, uang masuk. Total mutasi masuk keluar itu 500 miliar. Jadi bukannya PPATK membekukan 40 rekening yang total nilainya 500 miliar ya. Itu 500 miliar itu mutasi. Oke? Jadi tambah jelas ya. Jadi bukan 40 rekening yang di dalamnya ada 500 miliar, tapi mutasi. Ya. Nah, ini baru lebih jelas ya. Nah, kita tahu lah ya, Rafael sudah diperiksa di KPK ya. Wah, ya stres dia ya, dan dia juga sudah dicopot jabatannya, tapi belum dipecat ya. Kalau ada yang bilang dipecat salah. Kalau dipecat enak banget gitu. Dicopot dulu supaya diperiksa. Nanti kalau sudah dijatuhi hukuman baru mungkin dipecat menurut saya ya. Nah, dia kan sebagai bagian umum kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2 ya. Waduh. Keren ini. Keren ya. Keren. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lover dan haters. Seperti pepatah atau peribahasa atau apa gitu yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya kepleset juga. Ini dia, ini contohnya. Ini tupainya pintar meloncat kiri, loncat kanan. Orang pajak pula, pakai konsultan pajak profesional pula. Dan dikatakan menggunakan profesional money launderer. Atau orang profesional yang kerjanya mengatur pencucian uang. Kepleset juga. Ya. Dan ketangkap. Ya. Jadi ini sebagai pelajaran buat kita. Ya. Kalau kita hidup, apalagi menduduki satu posisi yang basah gitu ya, tetaplah jadi orang yang jujur gitu ya. Kalau orang bilang nggak amanah gitu ya, kalau sudah duduk di tempat yang harusnya melayani masyarakat, malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Ya akhirnya kan jatuh juga. Nah, dengan peristiwa ini akan ada lagi sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan yang akan diperiksa satu persatu. Terakhir saya dengar Kepala Bea Cukai di daerah Jogja, jabatan pastinya saya lupa gitu ya, juga sudah dicopot ya. Sebentar lagi juga akan diperiksa. Jadi sepertinya Ibu Sri Mulyani hari ini serius nih. Serius gitu ya. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.